ada komenan kalian OTS, mati ya. obrolan tanpa. Jadi apa deh? Coba aku pantik. Yang pengen dibahas sekarang tuh soal pesantren. Nah, Mas Muhammad tadi nanya kan pesantren tadi tuh. Yang viral-viral tuh. Karena kebetulan awak sebagai pemantik yang tidak riset, Nah, yang tidak riset, jadi apa kasus yang terjadi kemarin tuh, yang sampai muncul pesantren Lirboyo? itu Lirboyo gimana sih? atau Nirboyo? Awalnya gimana dulu Mas? Itu tuh. Ada tayangan di TV. Ya. Tahap itu program saya tidak tahu. Bukannya awal permasalahan ini viral di media sosial itu karena pesantren runtuh ya sih? Ya, Iya gak sih? salah satu. Mula-mulanya mungkin itu. Itu. Bisa jadi karena yang runtuh itu, Ya. terus sebelum runtuh itu kan banyak kejadian juga Ya. pesantren yang mungkin oknum kiainya atau putra keluarga dari kiainya itu Ah. bermasalah dengan apa namanya pelecehan seksual atau apa. Oh, iya. Semacam itulah mungkin. Jadi bom waktu kan. Entah bom waktu yang ada ininya, timernya atau kayak mana kan. Yang ada pemantiknya kayak mana. Mumpung lagi kesempatan. Mungkin ada momen Semuanya dikorek. pemantiknya Dan itu langsung. di pesantren Yang mana itu? yang viral tuh. Hampir banyak bang. Kalau yang oknum yang pelecehan seksual itu banyak. Hampir banyak itu. Banyak. Ya, Dan itu kan yang buat orang ke pesantren tuh kayak ini tadi kan, takut menyerahkan anaknya tuh karena banyak kasus pelecehan seksual tuh tadi. Nah, Terus kemudian baru ini ya, Baru yang runtuh gedung itu. runtuh. Gedung runtuh itu masalahnya karena apa mas? Dikorup atau apa? Bukan. Atau dipaksakan ngebangunnya? itu konstruksi. Iya maksudnya, kan orang bangun rumah tuh kan kalau nak tahu ada lantai 2 kan dipasang ceker ayam di lantai satunya gitu. Nah, Ya. apakah itu dipaksaan? Awak sempat ngomong sama siapa kemarin tuh? Ada game di HP Nokia tuh. Oke, ya kita main tuh. Nah, yang disusun-susun loh kotak. Iya, yang gitu. Iya. Tuk, kita jatuh. Jadi katanya konstruksi bangunan pesantren itu disusun tuh bukan satu bukan, cuman lah saking tingginya dia Sampai nutup jalan, mereng. sampai nutup jalan. Dan enggak presisi lagi bangunannya gitu. Nah, yang kayak gitu. Cuman kan karena runtuh itu kan banyak pula kaji orang lagi kan, bangunannya mungkin yang dikorupsi atau apa kayak gitu. Tapi itu kan nih abang kasih tahu. Nih. Yo, ini Apa nih? lah. Ini main lewat beco. Lewat depan kamera. Main lewat baik. Kasih tahu kan? Iya. Sekarang udah tahu. Lah tahu. Nah, Ilham Nah, main tadi lewat. Bang Arif bilang, aku kasih tahu. Kasih tahu. Aduh. Jadi kan sudah tahu berarti kan Mas. Itu kan. Kalau yang di pondok itu soal bangunan, cuman yang pasti yang di pesantren yang runtuh itu kami tidak tahu. Nah, Kepastiannya kayak mana kami tidak tahu. Cuman tahunya kan dari kamera. Kalau dari sudut kamera itu bisa iya bisa tidak lah. Cuman yang pasti biasanya kehidupan di pesantren itu memang pembangunan tidak sekaligus. Bertahap pasti kan. Tahap. Karena mereka kadang ada donatur gitu kan. Jangan ada proposal. jangan disamakan dengan pembangunan sekolah-sekolah formal, apalagi yang statusnya negeri. Betul. Kan sudah direncana dari sananya. Ada kepres, ada apalah nanti di konstruksinya ditata sedemikian rupa ya. Udah pasti kalau itu yang salah. Oknum yang ngolah dana. Nah itu. Tapi kalau di pesantren beda. Mas. Terkadang kita itu punya tempat belum layak, tiba-tiba kan mungkin entah faktor apa banyak yang daftar di situ sampai tidak tertampung, akhirnya mau disegerakan untuk memiliki tempat tapi dana tidak ada. Betul juga sih. Itu hasilnya. Karena banyak juga Pak nengok pesantren itu tuh tidak langsung ini kan, tidak langsung menggah, Iya. bahkan dari pondok-pondok kayu dulu, papan-papan betul, dulu. Tapi bukan dalam Bertahap rangka lah. ini melindungi sesuatu hal oknum, oknum pesantren yang salah tidak ya. Tapi sepengetahuan kami selama di sana, selama Nggak perlu sudah Mas masuk. tiarap, Mas tuh udah masuk. Sudah masuk. Nggak perlu tiarap Mas sumpah. Mas tiarap di depan Mas. pembangunannya asal secukupnya dana itu.
mungkin di situ ada unsur kelalaian Ya. sampai ini tidak memperhitungkan hal itu. Nah, Dan yang buat melejitnya lagi kan karena ada santri yang tertimbun, meninggal. berapa orang? 2 kalau tidak salah. 2, enggak banyak ya? Korban yang meninggal Iya yang meninggal. 69 banyak ya. atau berapa itu. Itu kata 2 cuman. Terlepas itu kelalaian pembangunan atau apa semua macam, insya Allah santri itu syahid. Meninggal di dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Belajar kan. Dia di dalam keadaan menuntut ilmu kan katanya yang Kan bangunannya syahid runtuhnya tuh malam, Bang. tetap apa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u. Oke dulu, awak deklarasi dulu. Apa tuh? Deklarasi disclaimer lu, penjelasan lu. Bukan santri. Ya. Santri. Bukan santri, santri. Jadi tidak apa-apa main ayat. Biar yang Nah, nonton. itu mah pusat. Iya, bukan maksudnya biar yang nonton kayak bilang, wah ini tiba-tiba jadi pengayat kan enggak mungkin. Yang kan? ngomong cara pendek pula. Ini. Memang dia audio kafir. tetapi dia ngerti kok, ngerti. Bang Arif ngerti. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u. Mana? Ustaz. Loh, situ yang bunyi kok saya suruh ngerti kan. Dia memang kayak gitu hobinya, Mas. Berarti saya suruh ngetes. Hobinya memang kayak gitu. Dia lempar bola, dilumuri dulu sama minyak tanah, lah panas api ini lempar. Memang kayak gitu Ustaz, dia. ada apa Ustaz? Mau mana Ustaz? Nah, ini tadi kan sudah di disclaimer katanya kan. Itu Jadi maknanya karena- disclaimer aja saya tidak tahu. Penjelasan, dijelaskan dulu. Kan terus Barang siapa yang sudah diklarifikasi itu bukan hadis. pokok intinya tuh itu mafuzot. Mafuzot ini seperti kata-kata mutiara. kata-kata mutiara. Ya, mafuzot nggak Mas? Bukan hadis kan? Mafuzot itu. Tidak tahu. Sama kayak menjada wajada itu mafuzot. Apa? Quotes. Quotes, betul. Kata-kata mutiara pokoknya. Nah, barang siapa yang barang siapa yang berjalan di dalam man kharaja fi talabil ilmi, kharaja barang siapa yang berada fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu, berjalan di jalan menuntut ilmu, fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u, dan dia akan fi sabilillah hatta yarji'u, sampai, kalau salah ini koreksi kalau salah, sampai dia mati dia akan menjadi fisabilillah. Tapi itu quotes. Berarti yang kalau lagi berangkat kerja, Nah, ada juga tuh itu kecelakaan meninggal. fisabilillah dalam menuntut dalam mencari rezeki kan. Cari rezeki. Maksudnya itu tadi Ya ada yang katanya kan yang saya dengar ya, yang bisa dibilang fisabilillah ini orang mencari rezeki untuk keluarga di dalam Bentar. Tak potong dulu. apa Oke. tuh? Ini temanya tadi pesantren. Iya, Sekarang ngebahas kalimat ini. Memang kayak gini memang Mas. gitu, Mas. Memang kayak gini. Gitu. Oh gitu. Tiba-tiba tuh ada profesor. Inilah, ya. Kayak kita kayak ngobrol biasa ya, Mas. Iya. Nih yang kayak gini kayaknya. Maaf. Innama amalun binniat. Iya sih. Semua tergantung kepada niat. Oh, iya. Memang podcast innama ini- amalun binniat. Podcast ini nama amalu biniat. Ya. Di Apapun lah. tengah-tengah kita berubah niat, enggak apa-apa, berubah. Nggak apa-apa. Topiknya berubah. Kalau kita bahas tentang pesantren, di tengah-tengah kita bahas masalah pasar, enggak apa-apa. Iya. Lanjut, Be. Kita enggak ada mengkekang pembahasan, Mas. Sama kayak nongkrong di videoin lah gitu kan. Jadi memang gini, kalau diutip dari yang disebutkan Ya, mafuzat. Oleh Cak Arif. Enggak, jangan Gus pakai Arif. kata- Gus Arif ya. Gus Arif. Nah, Gus Bapak saya Arif tidak tadi. kiai, Mas. Termasuk Syekh Arif. ini, sambian keluar dari rumah tadi, walaupun di sini cuman duduk-duduk, minum kopi, makan, rokok, tapi kalau memang diniati untuk selalu belajar, Ya. termasuk man khoroja li tolibil ilmi tadi. Ya. Woi, berarti kalau misalkan sekarang nak pergi main ke rumah jangan pergi main bilang. Pergi belajar dulu. Apa? Tak usah bilang. Berjalan, Mas, berjalan khoroja yarji'u kan, Mas? Khoroja itu keluar. Keluar. Khoroja Tapi di dalam ini yakhruju. artinya Apa itu? di dalam mahfuzat tadi itu khoroja itu apa artinya, Mas? Yang dimasuk keluar. Keluar ya? Barang siapa yang keluar dari rumah maksudnya. Oh, man khoroja yarji'u. Untuk menuntut ilmu. Keluar. Menuntut ilmu. Ya, kata kerja. Man khoroja yakhruju. Khoroja yakhruju. Ya. Khoroja itu Yakhruju. apa? Kerja. Sudah. Akhruj, saya keluar. Ya, tak, Mas?
keluarlah kalau Keluarlah ya. Tuh khoroja itu sudah keluar. Barang siapa yang sudah keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu. Apa tulisannya tadi? man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Wah, dia itu termasuk orang yang berjuang fisabilillah sampai dia itu kembali, Iya. entah kembali ke rumah, entah kembali ke Hatta yarji'u. Yarji berarti Mas? Lupus kun Pulang soyo. Apa? pulang atau kembali. Oh, yarji ya. Iya. Ya, pulang atau kembali. Tapi itu bisa dibikin multi tafsir enggak Mas itu tuh? Artinya bukan multi. Ya kalau multi tafsir ya sudah pasti. Ya kayak ngomong Kayak, tadi lah. kayak yarji itu kan kembali. Apakah bisa diartikan sebagai kematian? Bisa jadi. Ya kan multi tafsir berarti. Bisa ditafsir ke kemanapun arahnya kan di Ya, tujuannya kemana? Konteks lah. Konteks tergantung konteks berarti kan. Ya, Konteks motor, itu. modif. 6 tahun mondok cuma itu yang dapat. Karena mau kan kitab kan, ada bukunya. Jadi dihafalin. cuy. Tidak lah. Mas berapa tahun Mas yang Tio? Saya itu sebentar lah. Dari kecil. Tidak. Dari kecil. 11, 10. Tidak, jangan ditutup. 12. Malu saya. Nanti sampai enggak mau ngajak ngopi aku lagi. Udah lah Mas ya. Awal udah pernah. Langsung datang Bang Arif langsung bawa mahfudot itu. Udah bawa agenda Ramadan. Tantangan Pak. Iya. Safari Ramadan. Safari Ramadan. Logonya Safari Apple. Itu grup kami. Tapi yang pesantren kemarin itu memang Ya. saya kesulitan ya mencerna bahasa-bahasa zaman sekarang ya. Ya. Bahasa-bahasa orang terpelajar lah itu. Nung. Kalau kami memang diakui tidak pernah sekolah formal tadi. Apa yang dimaksud orang-orang ini aku kata-kata Pesantren bukan formal. Bukan, maksudnya mungkin di sini dalam konteks bahasa akademis maksud Mas. akademis ya, Ha-ha. akademis. Karena Bahasa kalau pesantren mungkin pendidikannya kan lebih ke berbudaya. Ada pesantren, beradab gitu ya. ada pesantren yang formal. Dia kayak pondok aku dulu tuh itu ada dapat misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kelas 1 2 3 itu SMP, 4 5 6 itu SMA. Taman itu dapat ijazah SMP dan ijazah SMA formal. Sekolah swasta jadinya. Tapi ada ijazah sekot lagi KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Ijazah pesantren, KMI namanya. Nah, ada pesantren sebagian yang dia menerapkan sekolah formal, ada pesantren yang tidak menerapkan sekolah formal kayak banyak lah pesantren yang kayak Berbasis keilmuan agama. berbasis keilmuan agama baik atau pengabdian santri terhadap kiai gitu kan. Banyak ada pesantren gitu. Bermacam lah. Di tempat abang tuh Nah, ada belajar yang bahasa Indonesia. ada. Tapi Berarti itu pembedanya berarti. Ya paling kayak bahasa Indonesia, fisika, ada IPA IPS juga. Kami itu pesantren itu. Nah, tapi ada tambahan Tapi belum ada kurikulum merdeka waktu itu kan. K13 dong gitu. Kan K13. Programnya Kementerian Pendidikan. Bahasa Indonesia, matematika ada belajar waktu itu. ada. Berarti Ada. formal kan? Bisa disebut formal kan? Ya dia ada itu pesantren yang memakai yang menerapkan sekolah formal di dalam ruang lingkup pesantren itu ada. Gini. Tapi ada yang tidak. Sebenarnya formal tuh kalau di dunia pesantren dikatakan formal itu yang di luar ini, di luar diniyah gitu maksudnya. Seperti SD, SMP. Ya. Kalau pelajarannya kan bisa katakan matematika itu 1 minggu bisa 2 kali 3 kali. Kalau di pesantren matematika bahasa Indonesia itu yang wajib 1 minggu sekali gitu. Karena dia ada tambahan pelajaran lain, Mas. Ya. Dari pelajaran pondoknya. Nah, kalau di Tamrini lugoh, mutolaah, apa sebagainya lah kan. Nah, Mata pelajaran pesantren lah. Iya, yang memang khusus pesantren. Kitab-kitab itu ada. Dan hari kan cuma 7 hari kan. Jadi dibagilah gitu. Tapi tetap Minggu tetap libur. enggak tergantung pesantren. Kalau pesantren saya itu hari Kamis liburnya. hari Kamis, Hari Kamis. Kalau kebanyakan pesantren kan hari Jumat. Jumat. Dulu tuh di Pasti ke jam gadang kan? Dah, Oh, dah. tergantung. Kalau Oh, dah. punya duit 30 kami ke Padang Panjang. Oh, Padang Panjang. Kalau di atas 50 itu ke Bukit Tinggi. Oh, kalau naik naik ke Padang pasti. Maksudnya Itu cabut ke Lamongan. Oh, pas libur kita keluar. Iya. Izin. Iya. Kalau kami dulu itu sempat hari Jumat.
Cuman kan kalau hari Jumat pas mudim tuh orang-orang tua tuh banyak protes karena sedikitnya waktu bersama anak untuk sholat Jumatnya lagi. Kan sholat Jumat harus di pondok. Nah, kan sulit. Jadi hari Jumat tuh sama kayak hari Senin. Oh. Nah, jadi liburnya di hari Kamis. Gitu. Pondok memang rata-rata kan Jumat tuh. Iya. Jumat tuh biasa itu. Kan tapi Jumat wajib di pondok kan, Mas? Wajib. Nah, Tidak kan ada kebebasan. kalau mudip kan sulit orang tua Mudip tuh. kedatangan tamu. Oh. Mudifun. Bertamu. Jadi misalnya saya mudip nih, orang tua dari Bungo datang hari Jumat pagi lah, misalnya diajak ke Bukit Tinggi beli barang-barang apa segala macam. Sedangkan Jumatnya wajib di pondok, kan sedikit nih waktunya. Berarti untuk ngeteng rokok di hari Kamis. Dah, Tidak. hari Jumatnya lah banyak duit beli rokok. Oh, di pesantren. Bebas berarti. Ya kan enggak tahu kan. Nah, emang saya kan- Karena Jumat terkekang nih. Kalau di tempat kami tidak ada keluar. Memang berarti ini santri nakal Mas. Bukan, memang Jadi ini santri nakal berarti. beda. Di Mas dulu nyantri Saya ngerokok? di Padang Panjang. Padang Enggak, Panjang. Mas nyantri dulu ngerokok enggak? Iyalah, tapi sembunyi-sembunyi. Oh, nakal juga berarti. Kalau Mas nggak sendiri nang di mana, Mas? di Jawa. Kalau di pondok itu bisa dibilang semuanya orang anak-anak nakal. Nah, Kenapa? Oke dulu, memang yang stereotip tertanam itu tuh memang kayak nakal nih, masukin pesantren lah gitu. Seakan-akan masuk pesantren itu tuh jadi tempat pencucian bukan pencucian kenakalan. Nah. Tempat pencucian otak agar anak ini tidak nakal. Padahal kan sebenarnya pendidikan yang diterima anak ini kan bukan karena dia nakal kayak gitu, tapi kan karena memang dia bersedia dan mau untuk masuk pesantren. kasih tahu, Mas. Mau tahu? Nggak. Ini tahu berontak doang. Tahu be berontak, masa kok tidak? Dan Eh, kenapa sampai tertimbul punya stereotip kayak gitu? Kalau kayak gitu budak yang ngerokok ditampar kepala sekolah akhirnya di demo satu sekolah itu tuh masuk pesantren wae. bisa jadi. Kan emang kebanyakan kayak gitu. Nah ya itu tadi ya bilang kayak Kehidupan di masyarakat itu kan begini. Cuman mengandalkan dari orang tua. ya Tatkala orang tua itu mungkin bukan merasa kewalahan, bukan ya. Saking sibuknya mencari nafkah untuk keluarga sampai bukan terlupakan sebenarnya. Tidak terjaga anaknya. Akhirnya mungkin pilihan orang tua Pilihannya jadi pesantren. pesantren. Dan saya juga miris orang tua tuh kebanyakan sering saya ketemu baso-baso gitu. Nakalnya anak gue masuk pesantren be anak gue tuh katanya. Nah, berarti pesantren ini di stereotip orang tuh Stereotip itu apa? pandangan orang Iya. layak umum, pandangan orang khalayak umum tuh pikiran dasar. sebagai wadah anak nakal. Padahal kan tidak gitu. Walaupun Dan sekolah juga bukan tempat anak nakal, sekolah SMP SMA itu. Sebenarnya walaupun iya juga tidak ada masalah Tidak ada karena masalah. di dunia anak itu ya kenakalan namanya kewajaran. Cuman kalau kewajaran itu terlampau di pembiaran ya akhirnya kan kelewatan. Oh, nanti. berarti salah satu mencegahnya dengan dipesantrenkan. Salah satunya. Bisa. Ada dua konsepsi ya, Mas. Kayak mondok, bahasa mondok. Itu udah tahu dulu waktu di Jawa dibilang kan, kawan anak nih Kristen. Kristen. Terus dia bilang, "Bapakku lagi mondok, Bang," gitu kan. "Kenapa? Bapakku masuk Islam," gitu. Sumpah dia bang agak malas sedikit. Udah, serius. Dia non muslim, Bang. Iya, Dia iya. non muslim. Abang tahu arah pembicaraan Dia non kau ini? muslim gitu kan. Ya Terus Allah. kami lagi nongkrong, terus tiba-tiba dia ngomong, "Kau dari mana tadi jenguk bapak?" katanya. "Bapak soalnya bapak mondok." gitu kan. "Kok bapakku mondok kan kau Kristen?" gitu. "Bapakku lagi sakit." Oh, ternyata bahasa mondok ini bukan khusus di pesantren, bukan. Berarti kalau ketika dirawat di rumah sakit bahasanya juga mondok juga nyebutnya kan. Karena dia mungkin posisinya keluar dari rumah kan? Itu Bang, aku tuh cuma nak cerita itu. Tidak apa, memang karena keterbatasan bahasa awak dengan bahasa Jawa. Oh. Di Jawa kan nyebutnya kalau masuk rumah sakit yang nginap tuh mondok. Iya. Nah, Oh, iya. gitu loh. Sekarang pun orang di trans nak pergi ke kebun dia nginap mondok. Gitu. Oh. Jadi awak karena yang awak tahu dari dulu. Saya baru tahu, Mas. Nah, ini kayak Bang gitu nah. Tapi dipastikan yang dituju itu memang ada Pondoknya. satu kamar pondoknya. Nah, itu konteks bahasa Jawanya gitu. Apa
rumah sakit ada pondok kok. Tidak itu, tapi dia nginap di kamar kan, dalam ruangan. Kan ada tempat nginap situ. Iya, Gitu. Awak kan dari dulu kecil tuh tahunya mondok tuh ya pesantren. Iya, Kok tiba-tiba orang Kristen ngomong mondok, gitu loh. Itu bedanya. Kalau ada tempat pondokan sama kita tidur di tempat depan ruko, Nah, kan ada beda itu. Ngemper. Ngemper namanya, Pak. Ah, gitu. Bang Arif, Terus awak kira mondok tuh pergi belajar. nah itu ternyata mondok tuh yang nginap. Nginap. Gitu. Jadi dia bilang karena awak anak daerah yang berkumpul bersama orang yang bisa berbahasa Jawa kan. Jadi kaget awak kan. itu ya Mas ya. Saya baru tahu tuh. Nah, Sampai misalkan kalau di Solo ada persawahan nih, mm, persawahan terlalu jauh dari rumah, misalnya. Mesti di tengah sawah itu ada pondokan gitu. Ya, Kan bisa buat nginap, the berteduh. miracle of language. Keajaiban bahasa. nah itu memang karena udah tahu memang. Ya orang Sumatera ngomong kayak gitu kan. Ya nggak tahu kan kalau mondok ya pesantren, ternyata mondok tuh nginap. Pengetahuan ini. Tapi saya tidak tahu itu bahasa Jawa atau bahasa apa, saya tidak tahu. Oh, nggak tahu ya, bukan ya. Tidak tahu juga. Cuman itu tadi kan kalau nginap tuh Mas di sini mondok. Oh, berarti nginap itu. Heeh. Mungkin Gimana kan Mas orang Jawa? Mungkin Jawa di Jawa. mungkin bukan bahasa Jawa, tapi istilah yang sering dipakai orang Jawa. Ah, mungkin. Istilah itu tuh kan. Ya, sama kayak di sini kan istilahnya kayak ya mama ngomong pantek di Bungo, pantek di Melayu dengan pantek di Jawa kan beda. Beda gitu. Saya kan banyak ustadz dulu dari Gontor Mas, ustadz saya itu. Dia ngomong kan lagi apa tuh? Ya wes tak Maku. panteki katanya. Di Minang dia ngomong kayak itu Mas. Iya, iya. Di Paku. Di Ya wes Paku. tak panteki katanya. Dia sambil megang palu. Tapi paku yang dari kayu, dari bambu. Kalau pantek itu Bukannya pukul Mas? Nah, memaku. Memukul nggak sih? Bukan ya? bukan. Bahasa pantek Kalau itu memukul Sherlock tak parah nih. kita nak ngunci sesuatu pakai paku tapi dari bambu. Oh, iya iya. Nah, iya. kalau memaku tanpa dipukul tidak mungkin. Ya. Lah iya. Itu dah. Oh itu. Ya, saya itu kejut kan di Minang. Dia ngomong, ya wes tak panteki katanya. Di Minang kan kental itu. Ya, kalau bangun rumah itu harusnya dipantek gitu. Nah, Ah. kalau nak bangun rumah gue dicarutin. Tahu langsung. Ini pantang dikasih celah langsung bicara terus ya. Enak nih pantai. Bangun rumah dari ini kan bambu ini, misalkan dari kayu semua. Untuk merekatkan itu. Ya, selah-selah kayak mengunci antar kayu. Mengunci kan zaman dulu kan tidak ada lem ini. Ya. Makanya Zaman pakai- zaman dulu dunia bangunan belum ada masalahnya. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang dunia bangunan ada duo malah. ada DB2. dua. Iya, iya. Ah, logonya di sini ya. Mudah-mudahan. Gitu. Oh gitu. Nah, balik lagi ke kasus yang konstruksi tadi, Dak. Ada satu yang saya Ada jadi balik ke kasus ke konstruksi tadi. Ya, ada maksudnya masalah yang kemarin itu kan yang timbul viral yang bahasa feodal apa segala macam. Di situ kan bahasa feodal itu muncul karena di tayangan itu ada beberapa tayangan yang bagi saya itu sah, tapi bagi orang itu tuh sangat tidak bagus katanya kan. Contoh misalnya apa? Cium tangan, Bukan. ngesot. Santri ini ngebersihi rumah kiai, Oh gitu. apa bunga-bunga kiai itu dilapnya. Bagi saya itu wajar karena dulu tuh karena saya mengalami yang kayak gitu Mas. Maksudnya di pondok saya itu ada dulu tuh hari kebersihan misalnya. Iya. Operasi semut kami ngomongnya itu kan. Jadi misalnya satu Bisa yo, di sana canggih yo. Weh, kami laboratorium NASA tuh numpang di pondok saya. Wih, berarti waktu nak meledak Operasi. Jadi kayak gitu Mas. itu dibedah. Buci masih dilanjutin. Jadi kan misalnya pondok itu pokok di ruang lingkup pondok itu memang dibersihkan dengan santri dan ustadz juga termasuk di dalam itu ngebersih gitu. Ya kalau rumah kiai itu ada di perkarangan pondok, berarti dia masih di dalam pondok. Ya kami juga membersihkan gitu. Bagian putri bersihlah bagian putri, bagian putra bersih bagian putra gitu. Jadi ngebersih bagi saya sah-sah baik. Ada santri yang ngelap-ngelap motor kiai, ada santri yang ngelap apa jendela rumah kiainya. Bagi saya sah-sah baik. Dan itu bukan tidak salah bagi saya waktu itu. Dan kami ngelakuin itu kebersihan, menjaga kebersihan. Sebenarnya feodal itu apa tuh? Feodal itu ini, Mas.
sistematika sosial yang berkerucut. Jadi bukan kasta ya, strata bawah itu harus tunduk kepada strata atas, gitu nah. Jadi memang harus tunduk aja gitu, menurut dengan aturan yang dibuat kayak gitu nah. Itu sistem feodal. Kita tarik lagi yang masalah dari awal tadi ya. Yang masalah konstruksi itu kan puncak tuh. Ya. Yang Bang bilang tadi itu sebenarnya puncak. Runutnya di situ. Awal mulai. Tapi kan kalau yang dari konstruksi tadi itu, yang orang yang marah itu Mas, sebenarnya bukan karena bangunannya udah rapi. Tapi ada video yang santri ikut ngebangun itu tadi. Nah, sedangkan ajaran ini kan jangan suruh orang yang bukan ahlinya untuk mengerjakan sesuatu ya kan. Ya. Santri ini disuruh bikin bangunan tadi. Nah, itu baru munculin video-video yang Bang bilang tadi tuh. Ya. Makin jadi nih Mas. Barulah keluar tadi yang isu, ini memang feodal gitu kan. Orang-orang yang kelas-kelas tadi di bawah tadi. Oh gitu. Santri-santri itu disuruh jadi kuli bangunan. Lah yuk kalau dia bisa ngaduk semen kenapa? Awak lu bisa ngaduk semen kayak itu. Kalau Sah-sah baik sebenarnya. prakteknya bukan pada ahlinya, bukan itu sebenarnya. Santri itu hanya membantu mempercepat prosesnya. Nah, Kalau yang membuat konstruksi itu memang bukan santri sebenarnya. ya. Memperhitungkan nanti ini pakai besi Itu anak ukuran teknik lah berapa, gitu. Itu memang sudah ada. Itu sudah dirangkai, tinggal pengecoran. Itu biasanya menggerakkan santri. Ya, misalnya husnuzon saya, Mas. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Mungkin pondok tuh supaya santrinya nih sebelum kamu jadi ahli kan harus belajar dulu. Ahli belajar dulu gitu ya. Ya. Jadi kemudian hari jadi ahlinya. Pembelajaran langsung lah ya. Nggak mungkin kita lahir tiba-tiba ahli bangunan. Dikasih pelatihan juga kan. Ya, Jangan-jangan itu merupakan pelatihan. pelatihan kehidupan. Iya. Kan gitu. Itu tidak seberapa seberatnya kalau yang waktu kita gotong royong di pesantren. Justru praktek yang sebenarnya itu di masyarakat. Operasi semut. Jangan. Oh, enggak bisa ya. Di masyarakat tuh lebih berat lagi. Nah, iya karena beban moral lulusan pesantren tadi kan. Sudah pasti. Nantinya Belajar agama. misalkan kalau tidak ada kegiatan sosial, itu katakan sosial. Tujuannya untuk di masyarakat juga kan. Kita harus mau tahu tatkala tetangga ada mungkin gotong royong, Iya. tingkat RT, tingkat RW. Juga kita mau harus punya rasa itu. Nah, itu kenapa Bang? Bandingannya bola TNI. Ngapa tuh? TNI itu dilatih, dipersenjatai untuk melindungi negeri, Bang. Cuman kalau di Kodim-Kodim, tengoklah dewek. TNI itu kalau gotong royong, bangun got, buat pondasi, dewek lah. Ya. Emang ada pendidikan tukang di dalam TNI? Nggak ada kan, kayak gitu nah. Jadi sah-sah baik sebenarnya kayak gitu nah. Untuk mempercepat kan. Toh kalau mereka punya keahlian, kenapa tidak? Kayak gitu, nah. Kamu bisa ngaduk semen? Bisa. Aduh. Sudah. Soalnya kalau TNI itu memang ini bidangnya memang dilatih untuk peran dan sosial. Nah itu Mas, ini kan yang santri kan juga dilatih untuk sosial. Soalnya kalau di santri itu kan orang memandang itu kan masih di bawah umur. Iya. Pelajar. Emang pelajar tidak boleh ngaduk semen? Bukan, ini Belajar sosial namanya. haks. Kayak gitu. Itu masalah. Barang siapa yang ingin mengaduk semen, maka umurnya harus di atas 17 tahun. Ya gitu. Barang siapa yang ingin membeli semen seharusnya ke dunia bangunan. Nah, itu. Itulah semen lagi. Itu harusnya. Tapi dunia bangunan dua ya. Jangan yang satu. Enggak kok. Ini kok jadi dilarang. Enggak kan karena tim kamera dunia bangunan dua. Oh gitu ya. Kok keluar bahasa larangan ini? Jangan seperti itu, teman. Enggak apa-apa Bang Didin legowo kok. Nah, selesai tuh. Selesai. Udah rubuh kan? Baru mulai nih mencuat nih kemana-mana jadinya karena salah satunya tadi santri diminta untuk ikut membantu membangun kayak gitu. Nah, baru kemudian muncullah salah satu di stasiun TV kan ngomong tentang budaya santri tadi. Kalau bagi awak dulu kemarin tuh pernah nanya sama Mas Fer juga kan. Mas Fer kan tamatan pesantren juga kan. Mas Fer ini. Iya, jadi Yang Mas Zaitun tuh. Jadi Mas Fer tuh bilang sebenarnya kehidupan santri, bukan kehidupan santri sih. Dimanapun lah budaya di dalam ruang lingkup pendidikan itu sebenarnya semuanya bentuknya itu privat. Iya, privat. Maksudnya privat itu tidak harus digemblang-gemblengkan, dipublis nih kegiatan pembelajarannya kayak gitu. Nah, karena
untuk mencapai sebuah ketenaran di dalam ruang lingkup pendidikan yang dihitung sebenarnya cuma prestasi baik. Mas Ber bilang kayak gitu. Ya itu cukuplah prestasinya baik yang diukir gitu, yang dipublikasi. Tidak harus bagaimana kebiasaan mereka di dalam kayak gitu. Nah, karena kadang yang terpublis kebiasaan itu kan kebiasaan yang bagi orang tidak wajar kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang itu tuh dalam konteks mungkin bukan budaya tapi dalam konteks kebiasaan yang udah biasa baik kayak gitu. Nah, Emangnya kalau di luar pesantren tidak ada suatu gotong royong antar sekolah? ada bukan bagian itu Mas, seperti yang ketemu ustadz jalannya jongkok, yang kayak gitu kan yang terpublis kan. Nah itulah makanya keluar Tidak ada. bahasa feodal. Walaupun tidak jongkok lah, misalkan ketemu Pak Guru. Kalau nunduk salaman, nunduk kadang salaman aja kan, tegur sapa salam senyum gitu toh gitu. Tegur sapanya itu bisa Nunduk sama. dengan jongkok itu kan beda, Mas. Oh, gitu. Ada yang sampai jongkok katanya kan. Apa Terus Ngesot. ngesot. Wah, kacau juga tuh ketemu guru ngesot gitu, Mas. yang kayak Kalau gitu. di tempat kami memang tidak ada ngesot. Nah, kalau di pesantren kami bukan saya terus menjelekkan Nggak. yang ngesot, enggak. Kayaknya semuanya di pesantren nggak ada ngesot. Emang ada ngesot? Ada. Iya, Mas ya. Ada. Nggak, ini ketemu kiai nih. Guru lah, ustadz lah. Nggak dulu bayangan ngesot abang sama ngesot mas ini gimana? Nih, Iya. Hah? masa ngesot itu, Mas? Iya. Saya pernah kejadian sudah berkeluarga lah. Ini serius, masa ngesot, Mas? Kisaran sudah punya anak lah. Terus ngisi kegiatan di salah satu desa di tempat kami kan. Ya. Waktu kegiatan itu ada panitia mau ngantarkan ini minuman, kopi atau teh gitu kan. Dia dari pintu masuk kan tempatnya di dalam masjid kan. Ya. Dari pintu masuk itu ngesot. Nggak ngesot sebenarnya. Jalan jongkok ini loh. Kalau ngesot ini kan sulit ya. Kayak Sinoman udah sih, Ah. iya kan? Sinoman kayak gimana? Kan Iya. berdiri kalau Sinoman. Enggak, ada loh. Gini. Yang pelat. Nah, macam itu. Kalau ini wajar lah, Mas. Kalau itu saya bilang wajar. Itu Memang ada yang seperti itu. kalau ngantar makan ini di masjid. Kita ngantar makan. Nah, Ini kan tidak sopan, buntut kan ke situ. Ini masalah kesopanan ini, bukan masalah agama atau apa segala macam. Kaget dulu lah. Orang menyalahkan kalau misalnya kayak di dalam ruang ini enak juga nyongkok. Nah, masalah di ini lagi rapat umum misalnya. Tiba-tiba orang kan berkeliling nih, orang rapat nih, melingkar. Ada orang yang nak ngantar makanan. Yo, sah ngesot. Ya karena kalau nunduk atau ruku ngantar makanan, itu kan buntut ke mana, Mas? ya. Bagi saya sah itu tuh. Karena sampean kan sudah pernah hidup di pesantren. Enggak, Mas. Nah, orang-orang yang tidak di pesantren tadi. Yang jadi yang tidak sah bagi saya itu, yang agak aneh bagi saya itu, nih selisih jalan nih dengan kiai. Ketemu kiai di selisih jalan. Ini tidak dalam rangkup memberi makanan apa saya. Selisih jalan dan dia kiai nih. Esok Oh, Nah, bukan. gitu. Kan bukan itu kan? Enggak ada kan yang kayak itu kan enggak ada kan, Mas? Jongkok paling ya, Awak pernah nampaknya jongkok. Jongkok. Video. Kok jongkok? Nggak ada tuh. Apa nih? Menundukkan gini. Diam, itu. dia menunduk. Ya yang dia berdiri cuma kayak gini. Iya. Nah, gini ya. Wajar. Saya juga ketemu guru. Kalau ketemu gitu, kalau ketemu di jalan ataupun papasan lah. Nah, Gitu. Kalau yang jongkok tadi itu kita nak mengaturkan apa sesuatu ke guru. Ya. Itu semacam itu. Ada yang semacam itu, ada yang tidak. Kalau mau salaman biasanya. nah. Pas guru kita itu pas posisinya duduk bukan berdiri. Betul. Kalau itu saya pernah ketemu dan saya melakukan itu. Duduk itu kan bagi saya sesah macam-macam. Ada duduk di kursi atau di lantai. Ya. Kalau dia duduknya di lantai biasanya macam itu memang. Nah. Macam abang siapa tadi? Ilham. Yang pakai Ya, di lutut lah. macam itu. Ya kalau misalkan kiainya duduk di atas kursi dia jalan kayak gitu orang lagi rame kan aneh. Pandangan orang yang akan situ tetap ada. Pandangan orang di luar pesantren tatkala menyuguhkan sesuatu dengan ngesot itu karena di kalangan luar pesantren itu misalkan ada pertemuan kan jarang di Yang duduk lantai. di lantai. Ya, Ya, ya. kan resmi di meja. Ya. Oh, Sudah iya. dipersiapkan kan. Kalaupun nak dibagikan ya sambil tegak masih sopan. Ya, kan gitu. Iya juga sih. Sedangkan kita di pesantren kan jarang duduk di kursi Jarang. Rapat di satu. masjid atau di dinding-dinding kan kita Iya. nempel di dinding. Kan ngelingkar tuh di masjid misalnya gitu kan. Iya. Saya pernah Wajar ngerasain ngesot gitu. sih bagi saya wajar. Kalau menurut saya tatkala itu memang dia ngantar ke saya itu
masih kurang wajar kalau menurut saya. Nah. Karena yang dikasih kan saya. Oh. Bukan masalah sopan santunnya, saya takut kopinya itu tumpah gitu maksudnya. Jangan ngesot. Yuk, Mari, Bang. Yuk, mari. Kalau kopinya tumpah saya nggak jadi ngopi gitu. Lah yo, Itu maksudnya. nah itu personal. Personal. Ini kan pandangan secara luas tadi. Nah, selain itu tadi kan karena ada sistem apa hierarki tadi kan, sistem feodal. Hierarki itu dari atas ke bawah ngikutin gitu nah. Oh, iya. Nah, kan itu dalam feodalisme tadi dianggap sebagai feodal tadi tuh. Hal-hal seperti itu ternyata kan tergantung dari ini kan yang merasakan berarti kan. Kayak Mas bilang tadi, seandainya Mas ketemu junior lah atau santri Mas Kiainya gitu kan. Ketika datang kayak gitu ya bagi Mas tidak wajar karena takut topinya kumpah, kopinya tumpah gitu nah. Kan yang kayak gitu gitu loh. Nah, yang Mang Arif juga bilang kalau kayak gitu buntutnya bisa kemana-mana kayak gitu. Kadang kiai ada pembiaran seperti itu tatkala di tempat umum ada santri macam itu, bukan berarti mengiyakan atau dia itu senang dihormati tidak. Tapi demi menjaga perasaan santri itu sendiri tatkala ditegur saat itu. Oh, karena memang santrinya sudah menghormati kiai. Nah, karena santri itu dalam rangka proses untuk memperbaiki ini kan. Ya benar. Sopan santun atau apa. Nantinya kan tatkala santri itu sudah berhasil sopan santunnya, katakanlah tidak ada orang sopan santun 100% itu sampai 60% katakanlah. Itu yang mengambil manfaatnya juga masyarakat juga. Benar. Bukan kiainya gitu. Iya. Hanya itu. Jadi gitu. Bukan. Tapi ini ada yang kayak misalkan di halaman nih, ustadznya lagi jalan, kiai atau kiainya lagi jalan. Tiba-tiba papasan terus langsung jalan jongkok gitu loh, jalan jongkok terus salaman. Pernah ketemu yang kayak itu, Mas? Kalau jalan terus salaman, nah, itu biasanya tidak pakai jongkok. Apa namanya? Menunduk baik. Seharusnya ya. Pokoknya begini loh, kiainya posisi berdiri, tidak mungkin santri itu terus menghampiri sambil jongkok, itu tidak mungkin. Tapi ada Mas. Ada. Nah itu yang digoreng-goreng dengan budaya yang disebut sebagai budaya feodal tadi. Ya mungkin dalam rangka memperbaiki sopan santun itu aja. Enak Nian. Husnuzon saya begitu, husnuzon. Air putih. Karena di tempat kami itu dulu sempat ada peraturan tuh ini dilarang bersalaman kepada kiai di saat kiai itu berjalan. Mungkin ada tujuan lah, kita tidak tahu. Jangan dihalangi lah yo, karena kayaknya mungkin ada kegiatan. Di saat itu memang santri di tempat kami itu kisaran kurang lebih. Iya, kok ini kayak apa sih anjir? Ciu. Siu. Dibagi-bagi. Siu. Sengaja di merek biar ada debu besar. Semenjak kapan ciu ada busanya? Oh iya. Jadi gini, Sebenarnya itu ciu apa rinso? Rinso. Ini lagi. Sekarang awak sempat riset juga tentang gelapnya dunia pesantren kan, nyari-nyari gitu. Kok gelap? Ya maksudnya memang ada pesantren yang tidak menganut listrik mungkin. Iya. Iya ada. Maksud awak? Ada. Atau kehabisan token? Enggak ada. Kalau- Hampir masuk pondok itu loh, Mas. Jadi Dan pondok itu luar biasa. dunia gelap Bayangkan- pesantren itu yang awak temui, bukan yang temui, yang awak baca kan, dan awak dengar dari beberapa kawan-kawan juga. Ada ini kayak pertama tuh senioritas. Terus ada ini Kayaknya senioritas bukan di pesantren baik sih. Nah iya, cuman salah satu yo. Toh ada juga banyak kasus pembulian kan di pesantren kan. Kemudian juga yang kedua ini banyak yang bilang pesantren kotor kayak gitu. Pesantren kotor. Kemudian yang ketiga yang lebih gilonya lagi itu tuh pernah dengar salah satu kesaksian lah. Kawan alumni pesantren juga dia bilang katanya ternyata ada bukan sudut bagian negatifnya nian itu kayak mungkin karena sudah terlalu sering ketemu cowok gitu, nah jarang ketemu cewek jadi akhirnya belok kayak gitu. Nah Belok tuh. dia jadi apa ya namanya suka Kasus-kasus gay gitu. homo gitu loh. Jadi ada Kasus-kasus kaum nabilut. yang kayak gitu. Apakah itu memang realitas terjadi atau
jatuhnya itu cuman ke individu, Bay. Itu realita tapi ya individu. Individu ya. Karena individu itu mungkin sifatnya termasuk bisa mempengaruhi nafsu, namanya juga yang di dalam itu juga manusia. Manusia yang masih labil. Bukan Jangan nabi, mentang-mentang boy. itu tuh sekolah agama, itu pesantren, kalian kira setan tidak bisa masuk ke dalam itu. Itu sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Aduh, kebayang pula sama lagi. Contoh begini, contoh. Setan nak masuk gerbang pesantren, wah ini pesantren gitu ya. Kira-kira kamar mandi itu tuh sama bikin kamar mandi itu tujuan untuk apa? Untuk mandi. Untuk mandi. Mandi itu tujuan untuk apa? Membersihkan Membersihkan. diri. Membersihkan diri. Di lingkup kita untuk membersihkan diri aja masih nampak kloset, nampak tempat pembuangan. Nggak jauh kan dari situ. Kadang satu ruangan ada kamar mandi, kloset, ada pembuangan. Sesuatu hal yang kotor kadang ya jadi satu juga dengan sesuatu yang membersihkan. Semacam itu. Jangan terus dibilang memang ya tidak pantas kalau misalkan oknum ulama lah katakanlah berbuat kemaksiatan yang terlampau jauh, terus ya memang tidak pantas. Sedangkan kita kan harus, seorang ulama kan harus menuntun apa umatnya atau santri-santrinya, jamaahnya untuk selalu berbaik kan. Memang skala yang saya belajar itu Mas, skala iblis yang menggoda kiai itu lebih besar daripada iblis yang menggoda orang-orang kayak kita gitu. Kadang-kadang iblis tuh saya ini. kadang-kadang iblis tuh alah arif, enggak perlu kugoda, bentar 5, 4, 3 san adepo kan itu. Enggak perlu digoda. Nggak usah ngerakan satu kompi lah ini. Enggak usah ngerasa kadang-kadang memang kayak itu. Cukup dengan depo selesai. Iblis tuh tiba-tiba arif nih kan gitu ya. 3, 2, 1 adepo dia. belum dia ngapo, belum lagi dia ngahasut gitu. Masuk akal. Kan skala iblis penggoda yang iblis menggoda ini lebih beda-beda. Untuk meruntuhkan keimanan kiai. Iya, memang itulah tugas iblis kan. Yang kalau goda iblis tuh iblis yang goda kiai itu iblisnya cungu, ya enggak apa kan. Enggak mempan lah. Ya, agak enggak mempan mungkin kan gitu. Nah, jadi akhirnya demo kan stasiun TV ya kan. Tapi kebetulan itu kayaknya kebetulan ya, karena kebetulan yang disorot adalah salah satu pesantren besar juga gitu kan. Lirboyo itu yang disorot Itu pesantren luar biasa besar. Dan nama tidak tahu di Lirboyo itu pesantrennya memang sofeodal yang dijelaskan sama stasiun TV itu atau tidak, awak tidak tahu kayak gitu loh. Mana itu yang pihak dari pesantrennya ngomong kan kayak menerangkan tolong dihapus dan itu tidak seperti yang dibayangkan gitu. Karena stasiun TV yang liput kan stasiun TV nasional kan. Narasinya itu kan. Narasinya kayak gitu nah. Karena di narasinya tadi itu yang membuat sebenarnya bagus, pesantren itu bagus sebenarnya gitu. Karena budaya pendidikan keagamaan kan bagus, ya itu tidak ada yang salah. Cuman kalau ada narasi yang dibangun dengan kayak gitu kan gimana tingkat kepercayaan orang-orang untuk menaruh atau memondokkan anaknya di pesantren lagi. Yang buat narasinya lah yang kena, yang salah. Iya, cuman yang ini kan general gitu sampai ke yang ini A, yang ini yang diprotes tempat yang mirip nama si A. Kayak gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Awak lah berusaha ada nyebut merek dari tadi nih. Enggak tahu dari belakang kamera nyebut nih, ya sudah. Yang salah Trans 7, yang kena demo Transmart, yang kena tuding Transformer. Udah. Enggak gitu. Kan sama-sama trans. Yang cemas transgender. Transgender itu emang harus cemas terus ya kan. Kayak gitu. Untung yang tidak diserang masyarakat trans kayak gitu nah. Transgender di pondok pesantren itu banyak juga terjadi sebenarnya. Nah, iya itu tadi yang kami bahas. Itu individu. Transgender. Inilah penonton bayaranku muncul orang lah setengah jalan tuh baru muncul kan. Maju dia kurus. Yang kayak gitu. Ngasih tema padahal itu deh lah. Ini kan jelas itu memang masalah tapi itu jatuhnya ke individu. Bukan general itu kayak gitu nah. Kayak gitu. Itu jenderal. Ada pertanyaan. Coba. Mas sama Bang Ferry. Iya, bagus jangan kawa. Bukan santri. Waktu pertama kali masuk ke pesantren itu, yang ditanamkan duluan itu apa sebenarnya? Yo, pucuk ubi, pucuk kangkung. Kalau masih berbunyi, pecah muncung. Ya enggak lah.
Baik, itu pertanyaan bagus. Assalamualaikum. Bisa. Kebetulan kalau aku memang pengen masuk pesantren dari taman SD itu, dari SD itu sudah pengen masuk pesantren. Yang ditanamkan. Saya itu dulu tuh awalnya itu Mas, itu pengen masuk pesantren Gontor. Pengen yang Gontor tuh, pengen yang saya masuk. Abang enggak pengen masuk Tebu Ireng? Waktu itu belum, kan yang Terkenal kan yang terkenal waktu itu kalau udah Gontor, Risalah, Zaitun. Oh, abang zaman itu. punya masalah sama Tebu Ireng enggak? Enggak tahu. Oh, enggak. Ini penggiring. Nah, kan enggak tahu, kan enggak tahu. Tapi kan karena pesantren itu tuh jaraknya di Jawa dan orang tua saya waktu itu kan masih perekonomian masih masih surut kan. Pakai dulu bro, kalau abang ngomong kayak gitu. Yang namanya, nih awak jelasin yo. Awak dulu taman SD, waktu masuk SMP, pengen masuk pesantren juga. Nah, Tapi paradigmanya, pesantren itu sekolah mahal. iya, dan ini Nah, kan pesantren manapun itu loh bang, Iya. karena menitipkan anaknya gitu. maksudnya tuh Jadi kalau abang bilang ekonomi abang tidak rendah, Anda sudah pesantren loh. Nggak, Masa sama-sama sekolah itu berduit, tapi kan yang untuk ke Jawa kan terlalu jauh. Orang tua kan nggak mungkin setiap bulan nggak mungkin bisa jenguk karena jauhnya. Sebenarnya sih dengan Dari Jambi ke Sumatera Barat dibandingkan dari Jambi ke Jawa itu kan lebih jauh. sebenarnya cuma sekali perjalanan. iya ketidakadaan abang di rumah itu juga tidak berpengaruh sebenarnya kan. Nggak, kita ke akhirat juga sekali perjalanan gitu. Sebenarnya itu kan. Jadi Lah iya maksudnya. akhirnya kan Ada tidak ada tuh sama bahaya rasanya. karena akhirnya yang agak dekat lah tapi di luar provinsi di mana yang agamanya ya yang ada pesantrennya bagus gitu, akhirnya pergi ke Sumatera Barat kan pesantrennya itu. Abang punya masalah dengan Jambi? Jawabannya ini tadi pertanyaannya. Lah iya. Apa yang ditanamkan pertama kali? Ya karena pengen, saya tertarik dengan bahasa Arab. Saya tertarik. Silakan. Bukan nanya kenapa pengen masuk pesantren. Yang Waktu ditanamkan. baru masuk pesantren itu apa yang diajarkan pertama kali? Maksudnya? Ya apa? Kan abang masuk pesantren nih. Nah, apa yang diajarkan di pesantren tuh ketika Buat pertama kali? perbandingan kan. Kalau kita sekolah SD biasa kan. Ya. Langsung belajar matematika, bahasa Inggris, IPA. Ya, setelah Kelas tuh. Kalau orientasi. pelajaran pertama kali cara masangin sarung. Nah, kan itu. Berarti cara berpenampilan santri berarti. Iya karena ya untuk sholat cara pakai kain sarung atau cara berakhlak, Cara berakhlak. ya maksudnya ya Erick Thohir. anak SD ini taman SD ini sudah harus pisah dengan orang tua. Oh, Karena cara berani gitu tuh budak ini kita ini taman SD, cara berani di rantau. Itu loh. Berakhlak di rantau tuh kayak mana? Berakhlak lagi Erick Thohir. Emang nggak sih yang berakhlak? Kan BUMN berakhlak. Anjay. Oh itu saya itu yang pertama kali dipelajari ya itu kan. Kalau cara komunikasi kayak mana akhlak terhadap orang tua. Emang sebelumnya apa manggil orang tua abang apa? Sebelum masuk pesantren? Sesudah masuk pesantren? Sama banget. Kayaknya sama banyak. Nah kebetulan nggak ada masuk pelajaran akhlak auto. Aduh. Ya itulah yang pertama kali Sebelum masuk dipelajari. bagian ini tambah tulisannya bercanda. Karena Anak bahaya. mano yang manggil orang tuanya besiul. Ya mana tahu nama bapaknya memang. Aduh, anak burung. Dia manggil bapaknya masih besiul tuh. Enggak bercuit. Cuit. Kalau Mas apa Mas? Ya tetap tadi tuh adab lah. Adab tuh. Oh ini adab, ini akhlak. Oh ini BUMN. Iya. Jadi kan apa kan pertama cerita sedikit kan, pertama masuk pesantren misalnya kan diantar tuh pagi sampai acara penerimaan murid baru, santri baru sampai sore. Malam tuh lah balik orang tua. Malam tuh mulailah mudabir setiap kamar datang ke kamar adik-adik. Mudabirnya apa? Mudabir nih Orang yang ditakuti tidak sih? senior di sini. Kakak asuh. Ya, bisa dibilang kayak itu. Tapi mudabir nih ada yang mudabir asrama, ada yang mudabir kamar. Jadi setiap kamar tuh ada abang-abangnya. Yang
penanggung jawab kamar itu gitu. Abang masuk ini, de. Kopi ini apa? Gitu. Udah kayak gitu ya. Diajari. Mbak, udah kopi dulu deh, udah kayak gitu dah. Udah lah. Udah ya. Anak SD suruh bikin kopi, lah ngopi itu. Ya dia diajari cara kain sarung, perkenalan dengan kultur pondok lah, bersarung atau cara dengan ini siapa, ini ustadz, ini Memperkenalkan lah ya. memperkenalkan ruang lingkup pondok lah kayak itu. Nah itu pertama kali itu. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi. Mas atur belum. Kalau Mas pertama kali masuk pondok kayak Amin mau. Ya tetap adab, tapi bukan apa ya. Kalau bahasanya bukan pelajaran. Saya lebih setuju ditanamkan tadi itu karena tidak ada pelajaran kan. tentang adab tidak ada pelajaran ya. Cuman kita kan karena kalimat ditanamkan itu yang pertama kita tengok senior kita di saat sama guru sama kiai macam mana. Di saat menerima amanah peraturan itu kayak mana. Salah satu adabnya cuma itulah. Pernah jadi mudabir, Mas? Tidak pernah kami itu tidak pernah jadi apa-apa kalau di pesantren. Kalau Mas Waturnya di Mudabir kan de. Kopi ambil kok dia. Kalau udah cewek dia. Nah, dia dijawab. Pesantren kok masih Minang dia. Oh iya udah. Ya, kalau di Jawa Tiba-tiba nyelepet sarung, tas. ini istilah-istilah itu istilah yang Kismul apa, Mas? mudah digampangi, mudah dimengerti itu. Mas, Kepala kamar. pondok Kismul apa, Mas? Ini kalau tipe-tipe Mas ini Kismul Amni nih. Apa itu maksudnya? Eh, Kismul. pengurusnya kan Kismul Amni bagian keamanan, Kismul Lugo bagian bahasa. Kalau tempat kami tidak ada. Udah, masa enggak ada OSISnya gitu, Mas? Penerangannya mungkin dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Ya, Tidak dalam bahasa Arab. tidak. Di pesantren Mas Watur. Sehari-harinya itu bahasa daerah. Bahasa, Mas? Bahasa daerah. Karena Nggak bisa masuk segmen iklan belum? Emang kita di iklan? Kalau kami di pondok kami itu kelas 1 masih toleransi, Mas. Kelas 2 itu sudah harus bahasa Arab, kalau itu Inggris. What you doing, man? Gitu. Waktu itu saya di pondok itu sama sekali tidak tertarik dengan bahasa Inggris. Jadi saya agak tolol bahasa Inggris gitu. tempat kami tidak ada. Berarti Sampai memang kelas 6 tuh. penerangannya bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Sampai orang dari Thailand pun akhirnya bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia ya. Nggak, kan kalian belajar kitab, Mas. Masa nggak belajar bahasa? Maksudnya tidak ada penerapan bahasa sehari-hari gitu. Kalau bahasa sehari-hari bahasa daerah. Karena ini yang di apa namanya ya, bukan di bahasanya kalau di sana itu. Ya. Lebih dalam pemahaman memahami pelajaran aja. Kalau di ahli fikih ya mempelajari fikih, nanti pelatihannya dengan pembahasan Bafsul Masail macam itu. Ya, nah, kalau kami itu kan maksudnya wajib bisa berbahasa Arab dan Inggris. Maksudnya kalau saya tidak tahu lah Inggris gimana kan. Kalau bahasa Arab tuh karena kami mempelajari kitab, misalnya kitab fikih, kan itu kan tulisannya Arab. Kayak apa buku cetak kitabun apa Tamrinul Lughah kan ada bahasa Arabnya juga. Mutolaah kan belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab tuh untuk memahami pelajaran bahasa Arab. Kan ada kitab bahasa Arab. Kalau memahami kitab ya hadis. diwajib tetap ada pelajaran itu, tapi tidak dipakai sehari-hari untuk praktek bahasa. Tapi ada kewajiban untuk bisa berbahasa Arab. Tuh, kalau mempelajari bahasa Arab itu wajib. Karena yang dipelajari memang kalimatnya kalimat Arab. Iya itu gitu. Apalagi kalau kan setiap malam mau libur kan, besok hari Kamis misalnya kan berarti sama kayak kita malam Minggu lah kan. Iya, live musik dulu ke buku. Tidak dong. Belol yang datang situ. Tidak, maksudnya, itu muadasah kan pagi, muadoroh. Kalau malam tuh malam Minggu pondok itu kalau malam Kamis itu kami muadoroh dulu. Itu berpidato bahasa Arab, belajar pidato. Layaknya Berarti itu berarti di kurikulum pesantren lah itu. ya itu kurikulum pesantren. Itu kurikulum pesantren berarti, bukan sebuah keharusan di pesantren ini harus bisa bahasa Arab juga tidak. Cuman Kalau kan belajar. istilah
program pesantren memang ya ada muhafadzah, muhadharah, terus apa namanya? Muadasah pagi. khotbah itu ada semua istilah-istilah itu. Mufradat pagi. Tapi kalau kita komunikasi itu bahasa daerah. Oh, gitu ya. Bahkan ada ini santri yang dari Malaysia, Thailand, karena memang di tempat kami itu kan campur Jawa, Madura, orang Kalimantan, orang Jakarta, Thailand, Malaysia itu sampai bisa bahasa Madura. Oh. Karena mayoritas di tempat kami itu orang Madura. Tapi tidak jual bensin ketengan kan orang Thailand ya? Tidak. Atau buka warung Madura? Orang Thailand. Orang Thailand. Tiba-tiba buka warung Madura itu. Tapi di Arab jual ketengan bensin nih. Serius sih? Bukan di Arab, Di mana tuh? di Iran. Oh iya di Iran. Iran. Di Iran tuh. Kau masih nonton bola? Yang Ya, yang pakai motor. nah itu. Yuk ketengan di Iran tuh, jual ketengan. Jadi balik lagi. Waktu sarapan pagi apa di sana? Kami alhamdulillah enak-enak. Kalau makan siang pasti enak. Tapi abang rasa udah enak bang. Ayam, daging. Udah enak. Apa tuh? Yang enak tuh sego pecel sarapan pagi. Di sebelah Umubah. Iya, sego pecel di sebelah Universitas Muhammadiyah Marobungo tuh enak sego pecel. Di situ bisa sarapan pagi tuh di situ standar Marobungo tuh. Kalau kunjungan pertama bisa gratis. Nah, aku jangan serius. Awak lah berapa kali juga. Kok kita ke situ dong? Pokoknya harus iklan. Oh, di pondok Baju apa seragamnya? jas. Jas. Sumpah jas. Wah. Keren. Tapi dalamnya kaos kan? Kami kan Muhammadiyah. Heeh. Baik kemeja. Dalamnya kemeja. Oh. Kan ada baju lettingan. Nah, itu ada juga. Sablonnya dia bagi sablon enggak? Waktu itu mungkin dia belum ada waktu itu. Oh, belum. Oh, waktu itu kalau salah yang punya bagi sablon masih santri juga. Masih nyantri dia. Oh, gitu. Itu kami pakai jas. Nah, Mas, apa seragam harian apa sebutannya ya? Sarung. Kaos sarungan. Ah, ini yang pakai ABG sablon berarti. Kebetulan waktu itu masih di Jepara. Kami sarungan tuh sholat sih. Kalau sehari-hari tidak boleh sarungan. Kami tidak boleh sarungan tuh. Ada kayak Cut Bray. Apa? Takut bunuh diri atau gimana? ada beberapa pondok yang Sesetres itu apa di pesantren takut bunuh diri. kalau takut bunuh diri, masa pelajaran pertama saya tadi bilang saya belajar pakai kain sarung? Kenapa di pesantren orang main bola pakai kain sarung? Ada, itu yang aku jelasi. Ada beberapa kayak pesantren apa bahasanya itu ya? Kan ada modern, terpadu, dan pesantren salaf. Apa tuh pesantren? Salafiyah. Salafiyah kan. Nah, biasanya yang pakai sarung itu salafiyah kan, Mas? Ya itu. Dia memang kadang di daerah situ ada salafiyah, dia main bola pakai sarung. Memang sarungan terus. Ya itu. Kira-kira kenapa? Ngapa tuh, Mas? Jawabannya? Ya. Karena celana cuma satu. Celana apa, Mas? Celana training habis untuk mungkin Cok. kotor tidak sempat nyuci. Aduh, itu alasannya personal. Tapi kok serempak dia ada nyuci sepondok, Nah, Mas? kawan-kawan yang salafi juga kalau misalkan main bola tuh pakai celana short. Tapi kan pakai yang agak panjang training maksudnya. Nah, kalau saya kan modern, kami pakai training, pakai apa? Sholat pakai kain sarung. Jadi pesantren lain kampungan maksudnya, Bang. Tidak, kan ada tiga itu tadi, ada tiga itu bukan masalah kampungan. Ini kultur pesantren itu ada Tapi tiga. ada juga yang pakai training. Tapi biasanya yang pakai sarung itu ini apa? Dia punya soal bola aja ya. Kenapa main bola pakai sarung? Biar ada gampang dikolongi. Ya. Anjay, ngeblok dia. Berarti sebenarnya tidak ada alasan yang khusus ya? Nah, ada itu ya kebetulan Mai pakai sarung main bola kayak gitu mah. Nah, ini Mas Budi namanya. Stop aja kayak gitu. Enak bisa stop. Masuk ilah, Mas. Jadi sego pecel lele Di sebelah Umubah. Umubah yang satu loh. Ini kedikitan. Ini penonton cuma nanya, bae enggak pernah nampak di sana. kok iya pula. Di udah sejam nih. Balik lagi. Sekarang terakhir. Terakhir. Bagian mana di pesantren tuh paling seru untuk Bang Arif sama Mas Bador? Kalau Abang kan pesantren 6 tahun. 6 tahun tuh serunya. Serunya. Semuanya seru. Pergaulan itu seru. Dan alhamdulillah kami
silaturahmi itu sampai sekarang memang masih nganggap, bahkan saking serunya tuh kami sampai lupa namu asli orang tuh, saking akrabnya kayak Dengan anak udah yang satu darah. kepalanya abang pecah itu? Astaga aja. Jangan Oh, enggak ya? Kita sudah pernah, enggak framing kita nih bagus-bagus Oh, Pak. iya. Nah kan itu anak yang luar pesantren yang dipecahi kepala. Tidak juga, kok ke preman itu? Oh, Tidak, apa? berarti memang 6 tahun tuh seru. 6 tahun tuh serunya. Serunya. Sampai lupa nama asli. Tapi yang paling seru Manggilnya apa? ya kayak ada kawan-kawan sampai sekarang kami masih menganggap kami itu satu darah gitu kan. Oh, geng motor Amerika nih. Bawa Herbie. Itu memang Kan itu dari Maluku, satu kayaknya darah. 6 tahun di pondok ya 6 tahun tuh sangat luar biasa pengalaman. Bahkan apa kalaupun ada penyesalan mungkin saya akan nyesal kalau saya tidak pernah nyicip pondok seumur hidup. Nah itu karena waktu itu miskin. Jadi tak ada sempat nyicip pondok memang. Karena itu prestisius bang, serius bang. Tidak. Bukan cari akhlak, cari kawan. Semuanya dapat mas di pondok tuh semuanya dapat, alhamdulillah saya. Silaturahminya sampai Ketika abang punya anak nanti, nah, abang sudah punya anak, ya. apakah akan memasukkan anak abang ke pesantren? Dengan kondisi yang sekarang. Apakah pesantren masih menjadi salah satu? Insya Allah sampai sekarang masih jadi pilihan bagi abang kalau anak itu masuk pesantren. Gitu. Gimana? Itu kan, nah kalau sekarang kita misalnya bilang pesantren ini sekarang ini bagus, mungkin waktu anak abang besok lah sudah masanya dia masuk pesantren yang sekarang kita bilang bagus tidak bagus lagi. Jadi tergantung apa yang bagus besok. Gitu. Yang di zaman itu pesantren mana yang worth it untuk dimasukin. Karena agama tuh sangat ya landas itu harus jadi landasan anak itu, terserah dia mau kaget nak belajar apa, hobi dia apa segala macam. Yang penting agama sudah kita tanamkan lah. Salah satu bentuk kewajiban orang tua menanamkan agama pada anaknya. Kalau mas, gimana mas? Apa bagian paling seru selama di pesantren? Sepakat. Selama itu Sepakat lorong mas. ya sepakat satu. Oh sepakat satu. Ya, Selama apa? selama di pesantren itu seru. Bahkan ya walaupun ada sedikit penyesalan tuh di saat sudah berkeluarga. Nah, masa gara-gara pesantren dan keluarga nyesal? Misal, misalnya tuh kenapa enggak dari dulu saya berkeluarga itu? Kayak mana? Ini apa maksudnya nih? Apa maksudnya nih? Nah ini salah satu contoh makan kacang tidak mabuk. Itu. Maksudnya apa nih? Pokoknya seru lah. Setelah berkeluarga, Seseru itu memang deh. ingin mondok. Setelah di pondok ingin berkeluarga. Macam itu. Oke. Kau terasa tidak seru kalau kita misalnya camping? Ini nih bisa jadi kita camping selama 6 tahun. Serunya itu semalam deh kita camping itu serunya kan dengan kawan-kawan. Lama-lama bosan juga sih tapi. Nah ini camping yang tidak bisa bosan. Wah. Memang seseru itu nih. Kalau bosan di sentrum. Nah, udah ya. Kau kira kami admin Kamboja? Santri ini bosan nih gitu. Sentrum dong gitu. Ya seseru itu di pesantren itu seseru itu. Dari keseruan itu ya pasti ada yang lebih seru lagi. Momen yang melekat mas. Apa? Yang paling melekat kayaknya ini momen yang tidak akan aku lupa ini selama di pesantren. Di saat suruh ngangkat pasir ke pesantren Putri. Itu adalah pekerjaan impian santri putra. Jelaskan dulu. Itu adalah satu-satunya Momen tugas yang dinanti-nantikan santri putra. Jadi waktu disuruh ngangkat Mengantar mas barang ganti ke sepatu, asrama pakai putri. celana, pakai kemeja, kasih pomade dulu kan. Mejeng bro. Situasinya udah tidak punya duit karena belum kiriman. Nah, Nggak bisa masak, mungkin makan numpang kawan. Tiba-tiba ada satu panggilan, satu asrama ini harus bagian ngangkat pasir ke Pondok Putri. Semuanya semangat, walaupun entah yang kaya, entah yang punya uang, entah yang lapar, entah yang kenyang. Kenapa itu? Ya memang impian tadi itu. Karena dapat ya maksudnya di approve lagi. ya, maksudnya impian itu karena bisa melihat santri putri atau
Atau sudah ada kayak biasanya kalau ke santri, kalau masuk masuk daerah santri putri bakal ada hidangan makanan gitu loh. Bayangan kita sebelum ngangkat masuk ke asrama putri, minimal nanti aku lihat bidadari. Iya juga dak. Iya. Iya juga dak. Ya. Begitu masuk bidadari yang diumpetin. Begitu masuk sambil kita semangat pasti mana bidadari. Semuanya pada terbang. Kenapa mas tak coba? De. Udah datang deh. Memang luar biasa, itu luar biasa. Seru pesantren seru. Itu seru, yang itu tuh sesuatu yang ditunggu-tunggu santri putra. Tolong antarkan ke asrama putri. Siap. Saya ini itu tuh. Gokil. Karena bisa mungkin kan umur SMA kan, umur SMP SMA. Ketika anak-anak sekolah lain di luar tuh, anak-anak sekolah apa itu bisa dia setiap hari bisa ngobrol, bisa kerja, ngerjakan tugas dengan cewek. Kita nih bangun tidur anak anjing nih ketemu. Bangun tidur anjing ini lagi ketemu kita. Jadi ketemu cewek itu luar biasa Ya gitu. memang bidadari berarti. Itulah. Apakah bagi Mas masih menjadi rujukan pesantren untuk melanjutkan pendidikan? Sudah pasti. Sudah pasti ya. Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, pesantren wajib untuk keluarga. Nah, Wajib. Kira-kira umur berapa penonton jangan? Ya. Paling tidak itu setelah SD lah. Kalau kita bisa melepas, kalaupun tidak bisa ya usahakan setelah SMP enggak apa-apa. Tapi saya sarankan kalau sebelum SD janganlah. ya karena itu tuh umur-umur anak tuh ingin dekat dengan orang tuanya dan Satu itu kasih sayang, ya. nomor duanya terlalu merepotkan pengurus juga. Ini anak tamat SDB Tidak, masuk pesantren pengurusnya Ini udah curhat repot. ya. Ini curhat nih. Apalagi anak belum curhat. sedang umur SD dia masuk pesantren itu tambah repot. Apalagi sekarang dunia medsos. Mungkin ada pengurus yang nampak capek nih anaknya tidak terkontrol. Ya. Nanti pengurusnya disalahin. Hmm. Pengurusnya salah, pesantrennya disalahin. Gitu. Daripada seperti itu jangan dilepas. Ya itu kasusnya sama lah kayak sebenarnya orang tuanya belum tidak memiliki kapasitas untuk itu, berharap lebih dengan dia naruh di sekolah kan. Nyatanya sekolah kan juga pengajar bukan robot juga kan yang tidak ada capek, tidak ada perasaan kan. Kayak gitu. Tetap walaupun sebaik apapun manusia, pengurus itu bukan malaikat. Ya. Juga manusia. Makanannya juga dari pondok ya tetap nasi juga, kadang ada tela. Nasi pecel tapi kan. Nasi pecel. Nasi pecel. Kalau siang pas nasi rawon. Nasi rawon. Nasi rawon habis ya ayam geprek. Ayam geprek. Kalau malam makan malam pecel lele. Pecel lele. Itu di sebelah Universitas Muhammadiyah Marobungo tuh. Maju dikit sebelah kanan. Persis depan tempat Indomaret Lamo. Oke. Oke. Amin dulu. Nah, closingnya gini Mas, penutupnya. Enggak, kita masih begitu. Lah iyalah. Oh iya, dah akhirnya. Nah, gini Mas. Satu, 1 2 tepuk tangan. Satu, dua, sekali, Beh. Satu, dua, tiga. Wih, itu dok. Wis.